Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman nonton video ini kapan. Jadi rencananya aku kali ini di video ini aku mau nunjukin ya. Nunjukin sih. Aku nggak tahu ya ini benar apa enggak. Dan kalau ada yang salah atau kurang efektif atau gimana nanti aku minta tolong ke teman-teman buat kasih tahu di kolom komentar atau di japri ya lewat WA ke aku atau ke kalau nggak berani ya ke teman kelas ya, pokoknya ya orang yang berani pokoknya kasih tahu lah ya, kasih tahu biar bisa aku baikin gitu, entah itu dibikin video baru atau aku perbaikin di kolom komentar, lihat aja nanti. Nah ini nomor kita mau ngerjain nomor 2C ya, 2C udah, tinggalin 2D nih. 2D ini uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Sebenarnya tujuan dari uji beda rata-rata dua sampel berpasangan itu apa sih? Tujuannya karena ini ya udah jelas ya, sampel berpasangan berarti ada after dan before dan after. Ya gitu kan. Nah, yang diuji itu kalau di Medsat kemarin tuh yang diuji tuh yang dianalisis itu bukan mu masing-masing setelah, mu setelah sama mu sebelum itu diuji kayak gitu. Enggak kayak gitu kan, karena kalau mu masing-masing populasinya yang diuji itu namanya bukan yang berpasangan, yang independen kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti koreksi ya. Nah, untuk yang berpasangan ini yang diuji itu D-nya. Yang dianalisis tuh D-nya. D itu apa sih? D itu selisih. Nah, tergantung kita D-nya itu mau setelah dikurangin sebelum atau sebelum dikurang setelah kayak gitu. Nah, tapi kan kita di sini ya kita mau ngelihat gitu kan, apakah ada pengaruh dari produk diet ini ke berat badan gitu kan. Apakah dia setelah meminum itu, setelah mengonsumsi itu apakah berat badannya turun kayak gitu. Nah, berarti kan kita kalau misalnya kita mau pakai D-nya itu adalah setelah dikurang sebelum. Aku tulis sama sebelum ya. Nah, kalau di Excel kan aku nggak tahu ya pakai add-ins itu pakai yang apa sih, yang tools yang kemarin itu, yang pokoknya yang itu add-ins kah? Enggak deh, kayaknya bukan add-ins. Nah, pokoknya yang fitur statistik di Excel itu aku kurang tahu ya, kayaknya ada deh. Atau aku lupa dan aku kayaknya lupa. Pokoknya lupa lah. Tapi enaknya di SPSS ini kita nggak perlu lagi bikin variabel baru D di sini. Nggak perlu lagi gitu loh, karena ada fitur ini compare mean sama pair sample t-test. Nah, ini udah aku masukin ya. Kalau yang di sini tuh yang variabel 1 setelah, terus variabel 2 sebelum. Kenapa aku masukin ini? Karena pertama-tama kan kita bikin hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya itu mau nunjukin ya, hipotesis nolnya itu kita mau hipotesisnya hipotesis nol sama hipotesis alfa, hipotesis A nya, hipotesis alternatif. Berarti mu D itu apa? Karena setelah dikurang sebelum, setelahnya ini lebih kecil, maka hasilnya kurang dari 0 ya, kurang dari 0 hipotesis alternatifnya. Terus hipotesis nolnya ya berarti mu D-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nanti ini uji satu arah, uji left tail berarti, ya kan? Nah, atau bisa juga kalau ada yang mau cuman hipotesis nolnya itu ya mu D-nya sama dengan 0 juga nggak apa-apa sih, bisa juga. Nah, tapi nanti bedanya cuman di bagian interpretasinya aja gitu. Bisa dua-duanya dengan analisis yang sama, bisa sih. Cuman interpretasinya aja yang beda. Nah, ini kan kita variabel satunya, D-nya tadi kita udah sepakat ya, setelah dikurangin sebelum. Berarti variabel satunya setelah, variabel 2-nya sebelum. Kita pastikan di options
confidence intervalnya 95%, continue baru oke. Nah, di sini keluar ya. Di sini makanya tadi aku bilang kan setelah sama sebelum itu mempengaruhi di bagian sininya. Nah, nanti kalau misalnya kita balik nanti mens-nya rata-ratanya itu jadi positif kayak gitu. Ya, itu sih yang perlu diperhatikan kayaknya untuk yang paired sample t-test ya. Gimana sih nyebutnya? Ya kayak gitu lah pokoknya ya. Nah, di sini kan ngelihat nih T hitungnya minus 27,944. Ini udah di ujung banget ya ini. Kalau di grafik sampel di grafik distribusi student T-nya itu ini udah di pojok banget ini 0. Makanya di sini p value-nya 0,000 kayak gitu kan. Nah, kalau mau pakai ini bisa, tapi ini diingat lagi kalau misalnya T hitung di sini itu tuh T hitung untuk uji dua ekor masih dua arah ya, jadi perlu diperhatikan lagi ya, apalagi kalau misalnya dia minus 2, berapa itu kan hampir mendekati sama ini ya P tabelnya ya gitu. Nah, untuk yang kayak gini, untuk yang p value dia mau dia two tail mau dia one tail dia tetap hasilnya sama kan, asal dia kurang dari alpha. Kalau misalnya dia satu arah ya berarti kurang dari alpha, tapi kalau misalnya dia two tail, ntar aku lupa. Oh iya, kalau misalnya ini kan kita tadi mau ngujinya itu one tail ya, right kah left ya, pokoknya satu arah gitu kan. Nah, kalau misalnya kan hasilnya sig to tail, berarti tolak H0 ketika sig to tail ini kurang dari alpha per 2 kayak gitu. Nah, itu berarti tolak H0. Nah, kalau misalnya kita mau tes uji dua arah, berarti ini tinggal kita pakai, kita langsung kita pakai, langsung kita bandingin sama nilai alpha kayak gitu. Nah, ini kan udah nih 0,000 udah kurang dari alpha per 2 kan, kalau kita mau uji satu arah. Nah, berarti keputusannya tolak H0. Nah, gimana kalau yang untuk uji hipotesis dua arah? Nah, uji hipotesis dua arah itu kan berarti ini langsung kita pakai terus kita bandingin sama nilai alpha kan. Nah, berarti tetap tolak H0 kan keputusannya. Berarti apa nih kesimpulannya jadinya? Kita balik lagi ke soalnya. Di sini untuk hipotesis yang kita pakai yang ini itu kesimpulannya kan tolak H0 ya. Berarti dengan tingkat signifikansi 5% telah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan berat badan atau terdapat penurunan berat badan remaja setelah mengonsumsi produk diet kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya kesimpulan yang ini, hipotesis yang ini? Ya udah, berarti kita simpulkan dengan tingkat signifikansi 5%, kita dapat simpulkan bahwa telah cukup bukti untuk menyatakan terdapat perbedaan berat badan pada remaja setelah remaja tersebut mengonsumsi produk diet kayak gitu. Cuman bedanya apa ya? Bedanya ya cuman di ini ya, penyimpulan aja. Yang ini menyebutkan kata-kata kalau misalnya setelah mengonsumsi itu terdapat penurunan BB kayak gitu. Kalau yang ini kita nggak sebutin kalau misalnya setelah mengonsumsi itu kita cuma nyebutin gitu loh kalau ada perubahan kayak gitu, entah itu naik atau BB-nya naik atau turun, kita nggak bisa nyebutin kayak gitu. Jadi